Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Saudara kaum muslimin, sejak awal menyingsingnya fajar Islam, ia menganjurkan kepada manusia betapa pentingnya membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis, membaca buku akidah, membaca buku sejarah, dan membaca buku peradaban umat manusia. Ini akan dapat melahirkan kekuatan besar dan kebangkitan umat Islam. Saudara kaum muslimin, begitu pentingnya urusan membaca, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW, beliau mau membebaskan para tawanan kaum musyrikin Badar dengan syarat mereka harus mengajarkan anak-anak kaum muslimin untuk bisa membaca dan menulis. Lihatlah bagaimana Nabi SAW itu tidak takut bila beliau membebaskan para tawanan kaum musyrikin Badar, padahal mereka ini adalah orang-orang yang ahli di dalam berperang. Tetapi Nabi justru lebih takut jika umatnya buta huruf dan tidak bisa membaca. Saudara kaum muslimin, kalau ada dua petani yang sama-sama rajin, dua tukang ojek yang sama-sama rajin, kalau ada dua pegawai negeri yang sama-sama rajin, ada dua pedagang yang sama-sama rajin, dua jamaah majelis ta'lim yang sama-sama rajin, ada dua ustadz yang sama-sama rajin. Namun dari kedua orang itu ada salah satunya yang gemar membaca, sedangkan yang satunya itu malas membaca. Menurut Anda, siapakah dari kedua orang ini yang lebih berpeluang untuk meraih kemajuan? Jawabnya, pasti yang lebih tekun membaca. Meskipun keduanya sama-sama rajin, bahkan seorang pejabat, diplomat, atau seorang politis yang rajin membaca, dia akan semakin memiliki komunikasi yang handal di depan publik. Semakin luas wawasannya, semakin enak dan renyah bicaranya. Semakin sempit wawasannya, justru semakin kaku komunikasinya. Saudara kaum muslimin, apa kabar dengan bacaan anak-anak kita hari ini? Hari di mana permainan internet merajalela. Ilmu yang didapat hanya dengan sekali klik tidaklah seperti keberkahan ilmu yang dibaca dengan susah payah dari sebuah kitab atau buku. Ditambah lagi dengan berbagai hal-hal keji dan merusak moral yang sengaja disebarluaskan. Itu siap mengintai dan memangsa anak-anak kita. Hal-hal yang akan merusak keutamaan, menghancurkan kehormatan, dan mengikis habis rasa malu, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu bagaikan racun yang bisa membunuh dan melenyapkan minat baca anak-anak generasi hari ini. Ditambah lagi dengan dukungan sebagian orang tua yang sengaja membeli dan menghadiahkan anak-anak mereka. Seorang penyair berkata, Alqahu maktufan fil yammi. Dia melemparnya dalam keadaan terikat kedua tangannya ke lautan. Wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'. Namun dia masih saja berpesan, hati-hati, jangan sampai engkau basah oleh air. Saudara kaum muslimin, apakah kiranya yang akan dia berikan kepada umat manusia? Apakah bakti yang akan diberikan kepada kedua orang tuanya? Saudara kaum muslimin, akankah seorang yang sakit itu, akankah seorang pasien itu diobati oleh seorang yang pesakitan? Wahai para orang tua, bimbing anak-anak kita agar bisa membaca. Sediakan bagi mereka perpustakaan Islam dan Sunnah. Tidakkah Anda bangga jika orang-orang saat meninggalnya mereka mewariskan rumah-rumah mewah, harta berlimpah, dan aneka alat-alat permainan dan juga tontonan? Di saat meninggalnya, ya, justru Anda meninggalkan buku dan perpustakaan Islam untuk anak-anak Anda yang akan terus mengalir pahalanya. Saudara kaum muslimin, betapa banyak hal. Buatkanlah bagi mereka perpustakaan. Sekalipun Anda tidak sempat untuk membacanya, namun anak-anak cucu Anda akan membacanya. Betapa banyak hal yang kita anggap biasa, namun anak-anak cucu kita justru menganggapnya menjadi hal yang luar biasa. Wahai para hartawan, tahukah kita bahwa Syekh Ahmad Deedat dengan kebesaran namanya dan andilnya dalam mengislamkan ribuan manusia, dan itu dilanjutkan dengan muridnya yang berhasil mengguncang dunia, yaitu Zakir Naik. Saudara kaum muslimin, itu hanya bermula saat beliau menemukan buku Izharul Islam
izharul haq di sebuah wakaf perpustakaan. Saudara kaum muslimin, bisakah kita bayangkan betapa besar pahala orang yang menyumbangkan hartanya untuk wakaf perpustakaan tersebut? Maka bagi Anda yang ingin meraih keutamaan tersebut, kami tawarkan kesempatan di sini, yaitu kami sediakan paket perpustakaan Islam dan Sunnah yang terdiri dari buku-buku yang akan membuat anak-anak kaum muslimin, anak-anak Anda gila membaca. Ya, buku-buku perpustakaan kami akan membuat anak-anak Anda lebih menyukai berjilid-jilid kitab daripada bermerek-merek dan beraneka tipe alat-alat canggih. Biiznillah, dengan izin Allah SWT. Silahkan Anda menghubungi kami dan insya Allah kami siap untuk mengantarkannya kepada Anda, atau akan menyalurkan ke masjid-masjid atau ke pondok-pondok atau ke lembaga-lembaga pendidikan, dan Anda akan mendapatkan limpahan pahala dan balasan rizki dan karunia dari Allah. Seorang hikmah berkata, bagaikan awan yang menghujani lautan, namun sedikit pun awan itu tidak berjasa kepada lautan, karena air yang dihujani oleh awan itu pun juga berasal dari lautan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.